Misalnya di sekolah ada seseorang yang mempunyai penyakit gitu kan. Ini penyakitnya susah nih disembuhkan ataupun itu udah akut gitu akan ada di diri mereka sendiri. Jadi teman-teman yang lainnya itu akan melakukan tindakan bully. Nah, dari bully itu merupakan suatu ketimpangan sosial di lingkungan sekolah. Gitu kan? Lalu faktor pendidikan. Seperti yang Kak jelaskan tadi, kalau misalnya tingkat pendidikannya rendah, maka pola berpikirnya rendah, kesempatan untuk mencari pekerjaan juga sulit, ekonomi pun akan mengalami kesulitan sehingga itulah tindakan kriminalitas. Selanjutnya apa sih solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada di Indonesia? Yang pertama, pemberantasan korupsi. Kenapa pemberantasan korupsi? Karena paling banyak ketimpangan sosial itu disebabkan oleh adanya korupsi antar pejabat dengan masyarakatnya. Misal, pejabat ini korupsi uang masyarakat, ya kan, uang rakyat, sehingga dia hidup bermewah-mewah. Sedangkan masyarakat yang tinggalnya di pinggiran sungai ataupun di tempat-tempat terpencil tidak mendapatkan akses ataupun fasilitas yang seharusnya uang tadi digunakan seperti itu. Jadi kalau misalnya pemberantasan korupsi dilakukan, maka akan timbullah kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Lalu supremasi hukum. Nah, kita tahu, siapa tahu contoh supremasi hukum ataupun hukum yang nggak adil di Indonesia? Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa bang? Tahu? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada koruptor gitu kan, dia memakan uang rakyat banyak gitu kan nominalnya, sedangkan masyarakat biasa itu cuma misalnya mencuri gitu kan. Ya walaupun itu tindakan yang salah, tapi hukum yang berlaku itu nggak adil gitu kan. Orang koruptor itu dihukum misalnya hanya 1 tahun, sedangkan orang yang mencuri biasa gitu kan, misalnya mencuri ayam dihukum sampai bertahun-tahun. Sehingga di Indonesia ini hukum yang berlaku itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, dari sini ada yang mau bertanya nggak tentang materi tadi? Ada yang belum paham? Udah paham semua? Kalau udah paham, kakak mau kalian nulis di kertas kecil pertanyaan tentang ketimpangan sosial. Bebas pertanyaannya banyak. 2 menit kakak tunggu ya. Kita mau main. Jadi cara mainnya kayak gini. Sebutkan nama makanan Indonesia gitu kan. Misalnya makan rendang gitu kan. Jadi nanti sebutkan masing-masing gitu kan. Terus nanti kalau misalnya adik soto, kakak bilang rendang soto, adik soto bilang ke nama yang lain, makanan kawan yang lain. Tapi nggak boleh di belakangnya, samping, kanan, kiri, depan. Harus yang jauh-jauh. Kalau misalnya kayak gitu, nyebut nama makanan kawan yang sampingnya atau depan belakangnya, adik maju ke depan, jawab pertanyaan yang ada di sini. Sate, bakso, nih, rendang kakak. Oh maju. Makanan Indonesia. Apa? Nasi goreng. Abang? Gulai ayam, lontong, bakso. Tadi udah bakso. Yang lain, makanya dengerin temannya. Apa? Boleh? Ramen. Lupis. Bakwan. Lontong. Lontong ya. Goreng. Iya. Bigoma. Iya.
Piscok. Kau Emuel. BPK. Papeda. BPK. Papeda. Bule. Jangan sering beli. Gula apa? Bule ikan. Bakso. Martabak. Oke, kakak mulai ya. Kakak tadi rendang. Rendang bakso. Pepek. Ayo. Loh, salah. Aturan martabak gitu. Maju-maju. Oke, ini pemanasan ya. Gini, kakak bilang suaranya. Kakak bilang rendang bakso. Baru ada ini bakso martabak gitu. Dia bilang punya dia dulu, baru punya kawannya. Oke, kita mulai ya. Rendang ombus-ombus. Loh, ombus-ombus. Maju apa? Maju Bang. Baca pertanyaannya, habis itu jawab. Apa peran pemerintah untuk menangani ketimpangan sosial di masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika ada ketimpangan hukum antara Bule. Jangan sering beli. Gula apa? Adik, Bule ikan. Bakso. Martabak. oke, kakak mulai ya. Kakak tadi rendang. Rendang bakso. Pepek. Ayo. Loh, salah. Aturan martabak gitu. Maju-maju. Oke, ini pemanasan ya. Gini, kakak bilang suaranya. Kakak bilang rendang bakso. Baru ada ini bakso martabak gitu. Dia bilang punya dia dulu, baru punya kawannya. Oke, kita mulai ya. Rendang ombus-ombus. Loh, ombus-ombus. Maju apa? Maju Bang. Baca pertanyaannya, habis itu jawab. apa peran pemerintah untuk menangani ketimpangan sosial di masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika ada ketimpangan hukum antara yang kaya dan yang kurang mampu atau miskin. Diperlakukan lebih adil aja. Gimana?
Yang mana aku tadi Pak? Udah. Ayo dong. Udah, ayo. Jadi kakak bisa bantu jawab kakak gitu ya. Apa peran pemerintah dalam menangani ketimpangan sosial di masyarakat? Nah, peran pemerintah yaitu dengan supremasi hukum tadi, lalu pemberantasan korupsi yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan jika ada ketimpangan hukum antara yang kaya dan yang kurang mampu? Nah, ketimpangan hukum tadi itu dengan menegakkan hukum ataupun memberikan edukasi kepada pemerintah. Kadang kan pemerintah ini kalau misalnya udah ada peraturannya dari undang-undang, misalnya hukum-hukumnya itu kan berapa tahun, tapi kan ada korupsi atau penyuapan gitu kan. Nah, lebih baik pemerintahnya itu lebih menegaskan kepada pemerintah yang berhak di bidang hukum tadi supaya hukum tadi lebih tegak. Lalu peran pemerintah juga supaya mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Tadi kan misalnya ada ekonominya rendah, ada ekonominya tinggi. Yang ekonominya rendah itu nggak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nah, pemerintah biasanya melakukan ataupun memberikan dan membuka sekolah-sekolah gratis kepada masyarakat gitu kan, walaupun fasilitasnya ya secukupnya gitu. Tapi kan ada beasiswa juga, baru ada pelatihan-pelatihan. Kalau misalnya nggak mau sekolah, ada pelatihan kursus menjahit, les komputer dan lain sebagainya seperti itu. Bisa kita? Oke, kita main lagi ya. Rendang lontong. Lontong nasi goreng. Dengar isawannya. Pisau. Aku kan bilang punya sendiri dulu nasi goreng pisau gitu. Kenapa solusi yang dilakukan hanyalah pemberantasan korupsi, padahal mereka korupsi karena yang bisa dibeli mereka. Iya, mereka. Jika hanya melakukan pemberantasan korupsi masih Kenapa solusi yang dilakukan hanyalah pemberantasan korupsi, padahal mereka korupsi karena hukum bisa dibeli oleh mereka. Jika hanya melakukan pemberantasan korupsi, masih memungkinkan bahwa generasi selanjutnya akan korupsi. Bagaimana caranya agar bisa memberantas korupsi sampai benar-benar tidak ada korupsi? Nah, bagaimana? Jawablah. Jawablah. Tahu ada tadi mana? Gimana biar benar-benar tidak ada korupsi lagi di Indonesia? Korupsi bilang dari presiden enggak kepala. Nggak tahu dia. Jadi caranya itu dengan yang menegakkan hukum gitu kan. Kalau misalnya tetap kayak gitu, tetap ada korupsi, diganti itunya. Penegakan hukum itu, misalnya Mahkamah Agung ataupun siapapun di pengadilan itu diganti supaya benar-benar dapat orang yang bisa menegakkan hukum di Indonesia dengan seadil-adilnya. Tapi kan berarti masih ada yang korupsinya kayak biar orang nggak korupsi itu. Berarti kan SDM-nya kita harus tingkat. Iya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan pengetahuan kepada kalian-kalian ini generasi muda
korupsi itu bukan yang besar aja ya kan. Bisa kayak misalnya, adek, tolong lah beli ikan penglaris di kantin gitu. Dikasih uang 2.000 padahal harganya 1.000. Tapi dari kembali sama dia itu kan namanya korupsi. Nah, seperti itu. Bagaimana? Udah jelas? Sekali lagi, satu kali lagi ya. Rendang ideal. Kampus, risol. Risol martabak. Martabak bakwan. Ada Tat. Bakwan. Awal perkedel. Yesus ayam goreng. Ayam goreng lontong. Bakso martabak. Martabak bakpet. Bagaimana cara pemerintah mengatasi menanggulangi kemiskinan dan kenampalan remaja agar rakyat sekitar merasa aman dan nyaman menggunakan gimana? Oh, jawab deh. Menurut Olip aja. Gimana caranya biar nggak miskin? Membuka peluang kerja. Membuka peluang kerja. Siapa yang bertanya ini? Ada. Iya nih. Tahu dong bertanya ini kayaknya sudah bukan. Kalau tidak kan misalnya ini. Jangan lupa IG dan WA-nya Kak. Nah, duduk. Bagaimana cara pemerintah mengatasi atau menanggulangi kemiskinan dan kenampalan remaja agar cara pemerintah mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang kurang beruntung, maksudnya yang memang pendidikannya rendah ataupun dia memang latihan sekolah. Kalau tadi kan kakak bilang pemerintah memang membuka pelatihan, memberikan pendidikan gratis ataupun beasiswa kepada anak-anak kan. Nah kalau misalnya mereka tetap nggak mampu gitu kan, nggak mau mengikuti itu, dengan cara dia dididik lagi supaya nanti hidup mereka tuh sejahtera gitu kan. Baru kalau mengatasi kenakalan remaja, nah pemerintah itu melalui dinas pendidikan, sekolah-sekolah gitu kan, pasti kalian ada ekskul kan. Nah kalau misalnya belum sekolah daripada pulang ataupun jalan-jalan sama temannya, berantem di luar gitu kan, mending ikut ekskul supaya melatih kalian, terus bisa menjalin interaksi juga antar sesama siswa seperti itu kan. Dan ini tadi siapa yang bertanya? Udah puas apa belum jawabannya? Udah. Nah, udah ya. Jadi itu tadi pembahasan kita terkait ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial globalisasi di Indonesia. Nah, karena ini jamnya udah mau habis, udah habis kan? Udah habis. Jadi tugas kalian adalah mencari definisi, faktor, dampak dan solusi dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial tadi. Nah itu secara berkelompok ya ngerjainnya. Udah paham? Nah, karena pembelajarannya udah selesai dan kalian mau masuk ke mata pelajaran berikutnya, kita sudahi saja. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Oke.
ada les